Banyak nggak orang munafik itu, Ustaz? Banyak. Dan orang munafik itu ternyata mereka kekal di dalam neraka. Siapa orang munafik yang kekal di dalam neraka? Munafik i'tiqadi. Makanya Imam Qurtubi menerangkan. Imam Qurtubi itu menyampaikan, neraka itu nanti ada 3 lapis, Bu. Ada lapis pertama, ada lapis yang kedua, ada lapis yang ketiga. Ini neraka. Lapis yang pertama diisi siapa? Diisi oleh orang-orang muslim yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, dan dia dimasukkan ke neraka. Dan dia dimasukkan ke neraka untuk menebus kesalahannya dengan api neraka. Dan ketika nanti sudah menebusnya, ada kesempatan untuk masuk surga. Maka ditempatkan di atasnya neraka, yang paling atas. Mereka disebut dengan ahlul mu'aqqab, karena penduduk neraka itu 2, ada ahlul khulud, ada ahlul mu'aqqab. Karena penduduk neraka itu 2, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang di atas itu yang tidak kekal. Siapa itu? Orang yang mungkin berzina tapi tidak tobat sampai meninggal, tapi dia tetap beriman dan tidak jatuh dalam kekafiran dan kesyirikan. Lapis yang kedua di tengah-tengah sini, yang tengah-tengah sini, siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, itu nama-nama yang sudah disebutkan sebagai penduduk neraka. Dia ditaruh di neraka yang bagian tengah, dan dia kekal di dalam neraka. Bagaimana membedakan yang tidak kekal di dalam neraka? Cara membedakannya mudah, kata Rasulullah. Kalau orang itu dimasukkan ke neraka, tidak kekal di dalam neraka, maka sesungguhnya dari rambutnya sampai kemudian ujung jempolnya dibakar oleh api neraka. Cuma satu bagian yang tidak bisa disentuh oleh api neraka. Wajah yang pernah dipakai sujud itu tidak bisa dibakar oleh api neraka. Jadi mereka itu wajahnya bercahaya walaupun mereka di dalam neraka. Tangannya gosong, kakinya gosong, rambutnya gosong, cuma wajahnya. Itulah yang disebut dengan min asari sujud. Bekas sujud itu bukan hitam di sini, tapi bekas sujud itu artinya bahwasanya dia bercahaya nanti pada waktu dia dimasukkan neraka. Bekas sujudnya itu masih bercahaya, karena bekas sujud tidak bisa diabaikan oleh api neraka. Karena semenjak Allah itu menciptakan neraka, pertama kali Allah memberikan wahyu kepada neraka, innallaha harrama an ta'kulanna 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Allah haramkan api neraka untuk tidak bisa membakar wajah yang pernah dipakai sujud kepada Allah. Dia paling atas tuh, Bu. Tapi tidak usah dibayangin, oh saya di situ juga dulu tidak papang. Jangan. Nah, bayangin tidak enak banget sih. Bayangin selokan aja tidak mau, apalagi main neraka. Yang di tengah sini, yang di tengah siapa? Yang di tengah sini adalah orang-orang kafir yang sudah kekal di dalam neraka. Siapa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah. Di tengahnya neraka. Apa yang membedakan mereka dengan yang di atas? Yang membedakan dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya, semuanya diabakar oleh api neraka dan tidak ada yang tersisa dan kekal selama-lamanya. Yang di tengah. Yang di bawah dasar ini. Maka kemudian yang di bawah siapa? Orang munafik, Bu. Jadi kedudukan orang munafik itu lebih jahat daripada Fir'aun. Dia ditaruh di dalam keraknya neraka. Kemudian setelah di dalam keraknya neraka, kemudian Allah itu dalam surat An-Nisa 145, sudah berada di keraknya neraka, ditutup sama Allah tempatnya, ditutup setek, dan tidak akan dibuka selama-lamanya untuk menambah pedihnya orang ketika di dalam neraka. Itu munafik i'tiqadi. Makanya kenapa mereka tidak ketemu dengan Rasulullah, nggak ketemu dengan Nabi? Gimana ketemu dengan Nabi? Oh, mereka kekal di dalam neraka kok. Walaupun mereka umatnya Nabi, iya, justru munafik itu umatnya Nabi secara zahir. Siapa orang munafik pada zaman Rasulullah, Ustaz? Ada orang munafik pada zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay. Jangan kita kira orang munafik itu tidak sholat. Orang munafik itu sholat, Bu. Orang munafik itu baca Quran. Bahkan orang munafik itu pada zaman Nabi juga bangun masjid, tapi masjidnya dihancurkan, masjid Dirar.
Artinya orang munafik itu pada zaman Rasulullah itu mereka beribadah, tapi hatinya benci sama syariat Allah, benci sama Quran, benci sama hadis, kalau tidak sesuai dengan seleranya. Siapa orang munafik pada zaman Nabi? Namanya Abdullah bin Ubay. Sholatnya di belakang Rasul, pintar bahasa Arab ya, karena dia dari orang Arab ya kan? Tapi kemudian dia menjadi orang munafik. Itu Abdullah bin Ubay. Makanya kalau kemudian kita khawatirnya, yang kita khawatirkan itu menjadi munafik. Makanya maaf, Allah itu ketika menurunkan surat Al-Baqarah, ketika Allah menerangkan tentang sifatnya orang yang beriman, berapa ayat? 4 ayat. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu sebutkan orang beriman, 4 ayat di awal surat Al-Baqarah. Ketika Allah menerangkan tentang orang kafir, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Allah terangkan tentang orang kafir 2 ayat. Tapi ketika Allah menerangkan tentang orang munafik di awal surat Al-Baqarah, bukan 4, bukan 5, tapi 13 ayat Allah menerangkan tentang orang munafik. Kenapa? Karena keberadaan orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Dan mereka diancam oleh Allah di dalam neraka, itu yang paling kekal di dalam neraka. Dan Allah turunkan ayat dan surat yang berkaitan tentang al-munafik itu banyak. Bahkan Allah turunkan satu surat khusus tentang al-munafikun, yaitu tentang orang-orang munafik itu. Banyak orang karena jauhnya dia dari akidah kadang-kadang menjadi MTS. Sudah sering saya sampaikan, MTS itu apa? Munafik tanpa sadar. Karena tidak paham akidah. Kita akhirnya dapetin orang-orang hari ini kalau sudah benci sama syariat, Masya Allah itu akhirnya muslim tapi benci sama syariat, mengatakan homo itu siapa yang ngelarang, tidak ada Qur'annya, boleh-boleh aja, itu hak asasi manusia. Mereka akan terus itu berkata-kata tentang hal-hal yang untuk meragukan keimanan kita kepada Quran. Dan mereka akan terus membuat narasi-narasi yang dibuat sama mereka supaya kita tidak yakin sama hadis. Dan mereka orangnya itu tidak suka sama Islam, nggak suka sama Quran, walaupun mengaku dirinya seorang muslim.